Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Episode berapa ini? 36. Anjing. Setelah sampailah Anda sendirian di podcast. Dengan ini saya menyatakan gaji saya di Podcast Semi Horor untuk membiayai operasi Ketelan jarum. tertelan jarum saat rekaman. Jarum tertelan. Ketelan jarum kerudung. Selamat datang kembali di podcast Semi Horor. Gimana kabarnya Sobat Mirror? Anjay, sekarang udah ganti ya Sobat Mirror. Iya bener, kita Sobat Semi jarangnya Horor. apa nih Sobat Mirror. Sobat Mirror yang mau kirim cerita boleh banget dong. Ayo dong, ditunggu cerita-cerita menarik Mistisnya. dari kalian. Tuh si Susan apa? kemarin kan gue tanyain Yang mana tuh Susan? yang Cerita mau mana tuh? yang mau cerita pengalaman mistisnya. Pernah cerita belum? Belum. Oh baru Yang sebelumnya gue di ghosting. Oh Nah, katanya gue udah agak lupa ceritanya. Gimana sih kata gue? Itu mah alasan. itu mah malas aja kali. Alasan, terima Maaf kasih. Susan. Alasan, terima kasih. Susan, kalau gede kamu mau jadi apa? Mau jadi? Susannya 2 kali berarti. Iya kan tadi 3 kali. Coba. 2 kali. Susan. Kalau 2 kali dong. kalau gede Dek, kamu mau jadi apa? Ih, masih belum nyambung ya? Coba Susannya sekali. Susan, kalau gede kamu mau jadi apa? Tetep aja Susannya hilangin. Kalau gede kamu mau jadi apa? Oh, masih aja ya? Kira-kira kita yang mesti dihilangin apa coba? Apa? Obrolan ini kita hilangkan. Oh iya, kayak itu apa? Lagu Agnes Mo yang dinyanyiin sama si Ohang. Yang mana tuh? Cinta ini. Kadang gak ada lo. Gika. Lanjut yuk. Bisa yuk. Ntar gerah. Oke. Masuk ke cerita pertama. Kayaknya emang ini kita beberapa cerita. Insya Allah 2. Insya Allah jika Allah menghendaki dan jika kita tidak malas. Tidak ada kata malas. Penyelamat ketika terjadi badai dan juga selalu lakukan ibadah. Selamat malam teman-teman. Kali ini ada sebuah cerita di mana ketika magang di SMK Pelayaran, Yohanes mengalami beberapa kejadian yang mengganjal. Ini sebuah tweet dari @catatan_Yohanes_. Itu dia akun Twitternya. Baik, sebelum mulai ceritanya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dulu. Sebelum Berdoa. bercerita, mari kita mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Keras, bro. April 2016, di mana ketika itu Yohanes masih duduk di bangku sekolah menengah atas, lebih tepatnya di SMK 4 Probolinggo. Saat itu ada agenda dari sekolah yaitu magang atau berlayar. Oh, pelayaran. Yang biasanya di bajunya itu kayak ada ininya, apa namanya? Apa? Seragamnya itu ada ini. Kayak polisi tuh di sini. Pangka. Ya itulah, kayak Ya gitu lah. satpam gitu, kayak polisi gitu. Iya benar. Kayak pilot. Benar. Kok satpam sih? Enggak apa-apa satpam juga. Oh iya sih. Ada sih. Yaudah skip. Yohanes mendapat slot untuk berlayar dari Bali menuju ke pulau sebelah. Waktu pemberangkatan ke Bali pun tiba. Yohanes tidak sendiri. Dia berangkat bersama teman-temannya dan juga seorang guru pembimbing. Sesampainya di Pulau Dewata, Yohanes bertempat tinggal sementara di sebuah asrama putra sembari menunggu giliran naik ke kapal.
Malam di hari ketiga, Yohanes dan 2 temannya mendapat hukuman dari penjaga asrama karena pulang larut malam. Penjaga asrama menyuruh mereka tidur di sebuah gubuk di depan asrama. Menurut cerita penjaga asrama, siapapun yang tidur di sana selalu mendapat gangguan. Namun dari mereka, Yohanes dan 2 temannya ini tidak ada yang menggubris. Menurut mereka, penampakan jin itu tidak akan pernah ada. Oke, 3 jam awal berjalan lancar. Semua tidur nyenyak. Sekitar pukul 2 malam, keanehan mulai terjadi. Ada suara seperti suara orang menggedor gubuk, kayak dor dak dak gitu. Jedak cepak Cepak ceder. Semua pun terbangun dengan keadaan emosi karena ada yang berani mengganggu tidurnya. Keluarlah mereka semua mencari siapa yang tadi menggedor gubuk itu. Namun hasilnya di luar tidak ada siapa-siapa. Itu apa? Salah satu teman Yohanes membuka omongan sambil menunjuk ke arah lapangan kosong. Mana? Gak ada apa-apa, timpal Yohanes. Karena memang Yohanes tidak melihat apa-apa di sana. Masuk dulu, aku ceritaan di dalam saja. Setelah berada di dalam gubuk, teman Yohanes mulai berbicara tentang wujud yang dia lihat. Menurutnya wujudnya itu seperti bukan manusia. Matanya melotot tajam, lidahnya panjang menjulur ke depan. Dari situ mereka pun mulai ketakutan. Berkali-kali mencoba melupakan kejadian itu dengan menidurkan diri. Tetapi tetap saja hasilnya gagal. Namun sosok itu tidak lagi menampakkan wujudnya hingga subuh. Singkat cerita, di hari ke-7, Yohanes dan temannya mulai bersiap-siap untuk berlayar. Karena sudah ada kapal yang besar memuat barang-barang besar untuk dikirimkan ke pulau seberang. 1 bulan mereka di kapal itu, kata kapten kapal kepada Yohanes dan teman-temannya. Semua berjalan lancar. Hingga suatu ketika terjadilah badai. Air laut mulai meninggi hingga sesekali mengenai kaca nahkoda. Di saat yang bersamaan, hujan turun dengan deras bersama petir yang menyambar-nyambar. Sekedar informasi, jadi di bagian kemudi kapal laut ini bergantian. Yohanes yang mendapat jatah kemudi di jam 12 malam sampai 2 malam harus menukar jadwalnya kemudian menjadi jam 1 sampai jam 3 malam. Saat giliran jam kemudinya, kondisi Yohanes kurang fit, namun dia masih kekeh untuk bertanggung jawab mengemudikan kapal tersebut. Tiba-tiba ada bayangan putih terlihat. Saat tengah mengemudikan kapal di tengah-tengah badai hujan, tiba-tiba melihat bayangan putih yang menampakkan diri di sebelah kiri tempat ia mengemudi. Yohanes mencoba tenang meskipun masih melirik ke arah sosok putih tersebut. Perlahan, sosok putih itu mulai bergerak ke depan. Mata Yohanes masih terus mengikuti kemana sosok putih itu pergi. Setelah melewati depan kaca kemudi, kemudian sosok itu terbang ke arah depan kanan kapal lalu menghilang. Yohanes mencoba menenangkan dirinya sambil mendengarkan musik. Yohanes mencoba melupakan kejadian tadi. Tiba-tiba, perut Yohanes lapar. Dia berinisiatif mengambil makanan di dapur. Yohanes mulai turun dari ruang kemudi menuju dapur, dan ternyata saat perjalanan ke dapur, Yohanes bertemu temannya Rizky yang di tempat jaga mesin. "Kenapa kamu di sini?" "Iya, disuruh gantiin kapten." "Ya udah, aku di sini dulu aja." Akhirnya mereka mengobrol di ruang jaga tersebut sampai pada akhirnya si Rizky ini izin ke Yohanes untuk dijaga dulu sebentar karena dia mau ke dapur membuat kopi. Sekedar informasi, di pojokan tempat jaga ini adalah tempat sholat. Yohanes sendiri di tempat jaga mesin. Dia hanya main HP sambil melihat-lihat sekeliling. "Lama sekali si Rizky," kata Yohanes dalam hati. Seperti ada firasat untuk ke tempat sholat. Lalu Yohanes melihatnya dengan cepat. Ternyata dia mendapat sosok seperti ada yang memakai mukena. Ternyata dia mendapati ada sosok yang seperti sedang sholat dan mengenakan mukena. Lah, kok cewek? Si Yohanes bingung
karena memang di kapal itu nggak ada cewek sama sekali. Mata Yohanes terus menuju ke sosok tersebut sambil membaca beberapa doa yang bisa dia baca di dalam hati. Lama sekali dia tertegun hingga tiba-tiba kedatangan Rizky mengagetkannya. "Lihat apa kamu?" "Lah, itu kamu gak kelihatan?" Sambil menunjuk ke arah pojokan di tempat sholat itu. "Mana? Gak ada apa-apa kok." Saat Yohanes memastikan untuk melihatnya lagi, tiba-tiba sosok itu udah hilang dan tempat itu kosong. Dalam diamnya, ya Yohanes bingung sama apa yang dia lihat. 2 kali dia melihat sosok yang sama, meskipun yang pertama tidak begitu jelas. Akhirnya Yohanes mencoba melupakan semua itu dan kembali lagi menuju ruang kemudi. Dia menyalakan musik dengan volume pelan sambil masih memikirkan kejadian tadi. Karena tidak ada jawaban dan dia memilih untuk tidak memikirkannya lagi. 2:30 saat jam kemudinya akan habis, tiba-tiba volume speakernya naik dengan sendirinya. Tentu saja hal ini membuat Yohanes kaget. Astagfirullah. Perasaan makin gak enak, suasana semakin horor dan dia lapor ke kapten tentang kejadian tadi. "Gak apa-apa, dia penunggu di sini. Dia yang menjaga kita semua di sini," kata kapten. Mungkin agar perasaan Yohanes bisa lebih tenang. "Mungkin dia hanya ingin berkenalan denganmu. Mungkin," kata kapten. Hingga akhirnya Yohanes memutuskan untuk menukar shift bagian kemudi dan gak mau lagi mengemudikan kapal tersebut di malam hari. Akhirnya setelah menukar shift jadi pagi hari, bagi pagi hari terus, Yohanes sudah tidak lagi mendapat gangguan atau sekedar dikasih lihat oleh jin tersebut. Sekian cerita dari Yohanes. Terima kasih sudah membacakan cerita kami. Semoga dapat diambil sisi positifnya dari cerita tersebut. Sukses terus podcast Semi Horor. Amin. Amin. Yes. Bermula dari si Yohanes ini akan melakukan kayak magang atau PKL gitu kan ya. Kalau SMK biasanya. Nah, kan pelayaran nih, dia kebagian buat berlayar dari Bali ke pulau sebelahnya, apa yang nggak tahu tuh. Nggak disebutin ya. Sementara sebelum berlayar, si Yohanes dan teman-temannya ini ditempatkan atau dikasih tempat tidur di asrama putra. Suatu waktu si Yohanes ini kan main lah di Bali, masa nggak main? Iya sih. Pulang larut malam. Pulang larut malam, dihukum lah sama penjaga atau yang jaga asrama atau satpamnya. Terus disuruh tidur, hukumannya itu suruh tidur di sebuah gubuk di depan asrama ya, di dekat asrama. Dan kata penjaganya biasanya yang tidur di situ suka digangguin. Dan ternyata bener. Pas mereka tidur 3 jam pertama masih aman tuh, adem ayem. Sehingga pada suatu ketika ada yang menggedor-gedor gubuknya. Dak. Pas dilihat keluar, nggak ada. Terus salah satu temennya ngeliat ke lapangan ada sosok putih. Nah kemudian pas berlayar ada sosok putih juga. Berkesinambungan gak ini? Kira-kira sosok yang sama nggak? kayaknya sih gitu. Nah terus si sosok putihnya tuh pergi ke kanan kapal, terus hilang, nggak ada, ya kan? Ke depan kanan. Setelah itu siapa yang lapar dari ke dapur? Si Yohanes. Oh, si Kan Yohanes lagi mengemudi kapal nih. Lapar lah dia. Ke dapur. ketemu dengan si Rizky. Si Rizky itu lagi di tempat mesin. Si Rizky ke dapur bikin kopi. Si Yohanes punya feeling nih, kok kayak ada sesuatu gitu di tempat sholat. Dilihatlah sama si Yohanes ke tempat sholat itu. Dibuakan kok saya teh gentong. Wah, ada orang kata gue teh. Masih hidup lu. Siapa yang masukin lu ke gentong? Belum. Soalnya masih lemes itunya, kakinya, anunya. Nah, kan biasanya kan kalau yang udah mati kan mak pucat itunya apanya? Anunya. Cabak ku saya teh. Wah,
Masih hidup lu. Wah, ini mah lu udah matoy. Nah, dilihatlah di di tempat sholat itu ternyata ada sosok yang lagi sholat, pakai mukena, berjubah putih lah intinya, kayak mukena, mirip mukena. Terus si Yohanes ini tertegun, loh, kok ada cewek? Dan padahal di kapal ini cowok semua. Sama sekali nggak ada cewek. Setelah beberapa lama tertegun, si Rizky datang. Lo lihat apa? Itu lo nggak lihat? Terus kata si Rizky, mana nggak ada apa-apa. Pas Yohanes nengok lagi, set, hilang. Jangan-jangan pas balik lagi ke kemudi, barulah dia ada. Tanya nyetel musik pelan. Tiba-tiba musiknya tuh volumenya ngegedein sendiri. Terus kata kapten, gak apa-apa, itu mah sosok yang jaga kita di sini. Itu katanya. Jangan-jangan itu satu sosok yang sama pindah-pindah tempat. Kayaknya sih gitu ya. Maybe yes, maybe soalnya no. Dia keluar lewat depan samping kanan kapal. Ternyata dia pindah buat sholat malam ke musola. Dan gak bisa dipungkiri ya, setiap kapal besar itu pasti ada penjaganya. Iyalah. Pernah dengar gak bambu apa namanya? Bambu peletok tanahnya? Ntar ya, bambu runcing. Bambu runcing. Itu barang bambu petuk nih. Itu apa tuh? Pusaka atau jimat yang dianggap mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya. Nah, biasanya sih bambu petuk ini biasanya ada di kapal-kapal buat ngejaga keseimbangan biasanya gitu. Kata mitosnya ya, yang gua dengar dari satpam sekolah gua. Dia waktu itu minta tolong ke gua. Cariin. Bisa tolong, dia megang bambunya. Tolong fotoin dong, kirimin ke nomor ini. Dulu masih jam si satpamnya kan gak punya BBM atau WA ya. Iya. Dia nyuruh ngirim pakai lewat MMS waktu itu. Tolong fotoin, kirim ke nomor ini. Oke, ntar kalau benar ini bambu petuk katanya, kalau ada isinya ini bisa laku 150 juta. Wah, terus gue dapat bagian katanya gitu. Terus nggak ada kabar. Wah, dimakan sendiri tuh kayaknya. Kayaknya nggak laku sih. Nggak ada isinya ya, ini bambu kopong. Bambu tidak berpenghuni. Cerita berikutnya langsung aja. Langsung aja nih cerita berikutnya. Lanjut ke cerita berikutnya, ada kiriman, ada tweet dari akun Twitter @glhnatassasmitha. Nanti kita ditulis aja di deskripsi atau di deskripsi di bawah. Iya. Bisa kalian kunjungi Twitternya, di situ ada banyak tweet-tweet horor. Seru-seru. Langsung aja. Judulnya, sediakan 6 kepala kerbau. Tumbal proyek pelancar pembangunan. Tahun 2015 silam, aku masih bekerja di salah satu perusahaan real estate yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aku menganggapnya ini adalah hal yang tidak lagi tabu, yang sudah lumrah dilakukan untuk memperlancar pembangunan kawasan rumah atau gedung. Emangnya kalau gak ada tumbal proyek bakal gak lancar ya? Jawabannya iya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri. Terdengar tidak masuk akal. Memang iya. Semua hal yang berbau mistis atau goib tidak masuk akal, bukan? Pekerjaanku saat itu mengurusi pembangunan dari awal sampai bangunan itu jadi. Tentunya dengan segala permasalahan yang ada. Aku mengawasi pembangunan kawasan, termasuk jalan klaster, yang membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan sebelum serah terima ke konsumen. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bagaimana proses pembangunan sebuah kawasan itu sendiri.
Di pikiranku ya tinggal dibikin aja gitu. Tapi ternyata prosesnya sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Proyek tersebut aku handle, dibantu dengan departemen lain, guna bekerja sama agar berjalan sesuai dengan rencana. Suatu hari aku bersama tim teknik mendatangi site project, memastikan bahwa lahan sesuai dengan yang ada di gambar asphalt drawing. Cukup membutuhkan waktu yang lama untuk memutari kawasan tersebut. Di tempat yang akan dijadikan klaster, terdapat 2 kuburan yang belum dibebaskan. Karena penasaran, aku menanyakan hal tersebut kepada bagian teknik. Kenapa masih ada 2 kuburan di situ? Apa mungkin itu akan terjadi penghambat pembangunan kelak? Pak Tija sebagai project manager saat itu hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Tapi itu membuatku semakin penasaran. Kuburan siapa itu? Dan kenapa nggak dibebaskan? Kuburannya terlihat sudah tua, tidak terawat, dan tidak ada nama di nisannya. Selain itu, beberapa meter dari kuburan, aku melihat ada 2 pohon besar yang belum ditebang. Pohon beringin yang usianya sudah tua. Aku pun menanyakan hal itu kepada Pak Tija, dan ia tidak menjawab pertanyaanku lagi. Semakin penasaran dengan keganjilan yang terjadi pada hari itu, keesokan harinya, aku mengunjungi site project lagi dan mengunjungi warga sekitar. Sebenarnya aku hanya niat ngobrol dengan warga, tapi warga menceritakan tentang apa yang aku ingin pertanyakan. 2 kuburan dan 2 pohon beringin yang belum ditebang. Menurut warga, kuburan itu sudah ada sejak ia kecil dan tidak tahu itu kuburan siapa. Kemudian 2 pohon beringin yang berdiri kokoh itu tidak bisa ditebang. Konon katanya pohon itu merupakan pohon keramat yang tidak bisa ditebang. Perusahaanku pernah melakukan penebangan dengan cara apapun, tapi akan selalu ada kejadian yang mengakibatkan pohon itu tidak bisa ditebang. Kejadian itu seperti gergaji mesin yang tiba-tiba mati, alat berat yang tiba-tiba rusak, dan pernah juga menelan korban. Sejak saat itu, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Oh ya, FYI, Tangerang itu di bawah tahun 2000-an kebanyakan masih menjadi perkebunan karet dan jarang ada warga yang bermukim di sana. Jadi gak heran bila mana ada kuburan yang gak dikenal. Di balik megahnya sebuah kawasan, di balik megahnya sebuah perumahan atau bangunan, ternyata ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang harus dikorbankan guna memperlancar itu semua. Memang terdengar agak sedikit tidak realistis. Tapi sekali lagi, aku tekankan hal yang berhubungan dengan mistis atau dunia gaib memang tidak masuk akal kan? Manajemen meminta kami untuk menebang 2 pohon besar tersebut. Bagaimanapun caranya, harus ditebang dengan alasan tidak terlihat estetik. Aku dan Pak Tiji suatu hari pergi ke suatu daerah di Kabupaten Pandeglang. Kami menemui seseorang yang konon katanya dia memiliki kemampuan untuk mengusir atau mengatasi masalah yang sedang kami alami saat itu. Sebut saja orang itu dengan nama Aki. Umurnya sudah sepuh, dengan jenggot panjang, sedikit bungkuk, dan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar. Pak Tiji menjelaskan maksud dan tujuan kami menemui Aki. Herannya tanpa dijelasin dengan rinci, Aki sudah mengerti dan sudah tahu maksud kami. Minggu depannya, Aki bersedia datang ke Tangerang. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku menjemput rombongan Aki dari Pandeglang. Ia bersama muridnya hanya berdua saja. Oh ya, sebelum kedatangan Aki, kami sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat agar warga tidak ada yang dapat melihat kedatangannya. Sengaja itu dibuat agar kondisi tetap kondusif dan tidak menjadi omongan. Selang 1 jam setelah Aki sampai di lokasi, Aki mengamati lokasi pembangunan dan meminta untuk diantarkan ke lokasi 2 pohon beringin. Sampainya di sana,
Ia hanya memejamkan matanya seolah sedang berkomunikasi dengan makhluk sekitar atau makhluk penjaga pohon tersebut. Nanti malam akan diselenggarakan upacara. Nanti malam disediakan 6 kepala kerbau. Nanti malam akan diselenggarakan upacara. Hah? Upacara? Maksudnya gimana? Saat itu aku gak terlalu mengerti maksud dari upacara. Berkenaan dengan hal itu, aku berkoordinasi dengan bagian finance bahwa kita memerlukan 6 kepala kerbau untuk nanti malam. Menjelang maghrib, aku dikabari oleh bagian purchasing bahwa kepala kerbau yang diminta sudah siap, dan aku langsung memberitahukannya kepada Aki. Azan maghrib berkumandang, langit sore terlihat bagus, ditambah dengan nyanyian burung gereja yang melintas di atas kita. Kami bergegas melaksanakan salat maghrib dan berdoa kepada Allah meminta kelancaran kegiatan nanti malam. Malam itu keadaan sekitar Said aman dan dipastikan tidak ada warga yang melihat. Aku dan Pak Tiji sudah sampai duluan, sementara Aki dan muridnya menyusul. Kami menunggu di depan pohon beringin. Nampak beda banget suasananya di malam hari. Sekitar 20 menitan, Aki dan muridnya sampai di lokasi. Ia lantas mengeluarkan perlengkapannya seperti tungku kecil, bunga-bunga dan menyan. Semuanya itu disusun di depan ke 6 kepala kerbau. Ketika Aki mulai menyalakan menyan dan pandanganku langsung fokus ke arah pohon. Saat itu juga aku melihat makhluk yang bermunculan. Kuntilanak, genderuwo, kemudian ada kakek-kakek bungkuk. Ia tidak mengenakan baju dengan pandangan sinis, dan bola mata berwarna merah menatap ke arah kami. Bukan hanya mereka saja yang aku lihat, tapi masih banyak lagi. Aki bilang pohon itu menjadi sarang atau pusat kerajaan jin di daerah sini. Aku refleks menceritakan ke Pak Tiji. Namun ia sama sekali tidak melihat apa yang aku lihat. Aneh. Memang aneh. Aku tidak mengerti dengan kejadian yang kualami pada malam itu. Setelah itu Pak Tiji mundur beberapa langkah. Sampai security pun ikutan mundur beberapa langkah. Dan pastinya aku juga ikutan. Cari aman aja. Jika ada sesuatu yang terjadi, gimana? Kembali ke ritual, Aki membaca mantra dalam bahasa Sunda dan ada sedikit terdengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi aku tidak tahu dan tidak mengerti dengan mantra tersebut. Aku menjulukinya dengan sebutan mantra ya, karena aku pun tidak terlalu ngerti dengan hal-hal mistis. Setelah Aki mempersembahkan ke 6 kepala kerbau tersebut, perlahan-lahan aku sudah tidak melihat lagi segerombolan makhluk yang ada di pohon beringin tersebut. Kepala kerbau yang tadinya terlihat fresh, saat itu terlihat berbeda bentuknya. Hitam, kering, seperti tulang yang dibiarkan lama. Besok siang pohon ini sudah bisa ditebang ya, ucap Aki kepada aku dan Pak Tiji. Kami mengiyakan dan tidak merespon banyak atas ucapan Aki. Aku hanya penasaran, apa mungkin bisa? Apa mungkin berhasil? Kita lihat besok ya. Besoknya aku datang ke kantor sedikit siang dari biasanya. Karena semalam hitungannya itu lembur dan aku meminta ekstra waktu untuk datang lebih siang. Kemudian aku teringat apa pohon beringin itu sudah bisa ditebang. Dan memutuskan untuk mendatangi site terlebih dahulu. Dan ketika sampai di lokasi, kedua pohon beringin sudah bisa ditebang oleh tim teknik. Lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Surprisingly, aku tidak bisa berkata apapun. Cuman cengok antara percaya dan tidak. Tapi benar-benar bisa ditebang pohon itu. Pembangunan mulai berjalan, dimulai dari pengerasan jalan agar kendaraan proyek bisa masuk. 2 kuburan tua, Aki bilang itu adalah kuburan jawara pada masanya. Dan dibiarkan saja di situ, tidak boleh dipindahkan. Akhirnya kita harus mengatur lagi gambar awal. Beberapa minggu setelah upacara, manajemen memutuskan untuk mengadakan penjualan atau early bird. Dan selama 1 bulan,
akan ada tenda serta konsumen yang berdatangan di lokasi proyek. Percaya atau tidak, penjualan saat itu sold hanya dalam hitungan hari. Aku sempat curiga, kok bisa? Bakal ada apa lagi nih ke depannya? Karena seolah dibuat untuk buru-buru membeli unit. Beberapa bulan setelahnya, pembangunan mulai berjalan. Aku seperti biasa mengunjungi site untuk melihat progres pembangunan. Siang itu aku memutuskan untuk kembali untuk membeli minuman dingin di bedeng yang berada di dalam proyek. Jadi setiap pembangunan itu pasti selalu ada bedeng. Itu tempat tinggal pekerja dan ada juga yang buka warung. Siang itu aku ngobrol ngalor ngidul dengan salah satu pekerja. Ia berasal dari Grobogan, Jawa Tengah dan sudah ikut kontraktor bangunan sejak tahun 2000-an. Aku mengawali obrolan ringan sampai dengan obrolan serius, yaitu tumbal proyek pembangunan. Ia sebelumnya menolak untuk bercerita, namun pada akhirnya ia mau bercerita. Menurutnya di setiap pembangunan proyek itu pasti akan ada tumbal nyawa. Percaya atau tidak, itu selalu ada dan terjadi. Tujuannya adalah agar memperlancar pembangunan. Lalu apa yang ditumbalin? Biasanya ya mas, manusia. Kadang juga kepala kerbau. Beberapa temanku sudah menjadi tumbal di proyek tahun lalu. Aku sudah pasrah aja mas. Mendengar ia bercerita semakin meyakinkan aku bahwa mitos yang beredar selama ini itu benar. Tumbal proyek pelancar pembangunan. Jadi ia sudah memberitahukan kepada keluarganya, kalaupun ia suatu hari nanti menjadi the next tumbal keluarganya, harus sudah siap kehilangan dirinya. Itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap keluarga yang bekerja sebagai kuli bangunan proyek. Menurut Pak Agus, tumbal yang dimaksud adalah ketika bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja yang kalau dijelaskan itu tidak mungkin terjadi. Kecelakaan kerjanya itu seperti jatuh dari atas bangunan, masuk ke dalam adukan semen, sampai pernah rekan Pak Agus keseret beko loader hingga badannya buntung dan meninggal di tempat. Yang paling membuatnya meringis adalah jika ada orang yang jatuh ke adukan semen, itu dibiarkan saja, ditanam di situ. Tujuannya agar jiwanya menyatu dan pembangunan semakin lancar. Sengaja ditanam di adukan semen. Itu gila, benar-benar gila. Tapi itu terjadi. Dan memang tidak banyak orang yang mengetahuinya, termasuk aku. Aku pun baru tahu dari Pak Agus. Kalau ia tidak menceritakannya, ya aku gak bakal tahu. Termasuk di proyek yang aku handle saat itu, pasti akan ada kecelakaan kerja. Percaya atau tidak, 2 bulan setelah aku ngobrol dengan Pak Agus, ada 3 orang pekerja yang meninggal. Yang 2 jatuh dari atas bangunan, yang 1 ia keseret beko loader dan badannya menimpa kayu-kayu penyangga bangunan, lalu meninggal di tempat. Setelah 3 orang pekerja meninggal, pembangunan semakin lancar. Sama sekali tidak ada hambatan hingga pada bulan ke-15. Kawasan dan klaster sudah jadi dan siap untuk diserah terimakan kepada konsumen. Aku pikir tumbal yang diminta adalah cukup 3 orang pekerja. Tapi pikiranku itu salah. Beberapa bulan setelah kawasan itu jadi, dilalui oleh banyak orang baik itu yang berasal dari kawasan Tangerang atau luar Tangerang. Ada lagi korban berjatuhan. Dilalui oleh banyak orang baik itu yang berasal dari kawasan Tangerang atau luar Tangerang. Ada lagi korban berjatuhan. Dalam 1 tahun kawasan itu jadi. Sudah ada 11 orang yang meninggal di tempat. Namun anehnya yang meninggal tersebut bukan warga sekitar. Mereka berasal dari luar wilayah. Ada yang meninggal ditabrak kendaraan proyek. Ada pula yang jatuh dari motor. Kejadian meninggal yang terlihat tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Dan itu rutin, setiap tahun akan ada yang meninggal di kawasan. Menurut Pak Tiji, ia sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan real estate dan sudah menjadi hal yang biasa baginya. Tumbal sebelum dan sesudah pembangunan
baik itu kawasan ataupun perumahan. Ia sendiri pun tidak mengerti dan tidak mau ambil pusing mengenai tumbal proyek. Baginya, ia bisa tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jika suatu saat ia menjadi the next target, mungkin sudah bagian takdir hidupnya. Lalu, siapa sebenarnya yang membuat perjanjian sehingga terjadi tumbal-tumbal ini? Aku tahu, tapi aku gak bisa share di sini. Bukan kapasitas aku untuk memberitahukannya. Yang pasti dimanapun kalian berada, jika ingin berpergian, berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Sudah dulu cerita kali ini, aku gak bisa share lebih. Soalnya aku ditegur Aki. Mohon maaf jika ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Amin. Salam Galih. Natasha Smita. Sobat Read dari Galih. Terima kasih Mas Galih. Yes, emang di setiap proyek apapun itu pasti proyek besar ya, proyek besar pasti ada yang ditumbalkan, yang dikorbankan. Wajib itu hukumnya. Bagi para proyektor. Pokoknya emang harusnya kayak gitu biar lebih lancar. Ya tapi tetap aja sih biar lebih lancar tapi ada yang dikorbankan ya. Oh ya, masalah pohon nih. Pohon menumbangkan pohon. Bener. Lu pernah dengar gak kejadian di dekat rumah kita? Pohon yang mana? Yang SD, sekolah SD. Sukun, pohon sukun. Apa tuh, kenapa? Kan yang lu tau kan yang ada apa namanya? Pos kamling. Yang belakang SD. Yang samping SD tuh. Belakang sih. Itu kan sebelumnya ada pohon ya, sukun. Nah, banyak orang yang mau nebang di situ ternyata susah buat ditebang. Kadang ada yang sakit orangnya. Di belakang SD ada pohon sukun ya? Lu tahu kan pas kita mau belok kanan itu loh dari sini. Belok kanan. Terus itunya belokan kiri tikungan tajam. Nah kan yang ada tiang listrik warung dadeh. Kan di situ ada ini. Pohon. Iya, ada pos. Di dalamnya kan ada pohon. Iya, emang ditebang semua kan sekarang? Iya, tapi bisa sekarang. Dulunya tuh nggak bisa. Bener-bener emang yang nebangnya tuh orangnya tuh kadang sakit, kadang emang mesin mati. Kok gua nggak tahu ya? Aduh, gimana nih? Terus juga si apa namanya? Si listriknya tuh sempat mati loh. Listrik SD. Lampu SD, lampu jalan SD. Sering mati tanpa ada sebab. Nggak tahu sih, mungkin itu perasaan gue aja atau emang bener kayak gitu. Cuman banyak denger sih kayak gitu sih. Teman-teman gue pada ngomonginnya kayak gitu. Si Mas siapa tadi yang dapat perintah buat nebang pohon? Mas siapa ya, gue lupa. Mas Tiji. Sama. Nah, dia kan disuruh nebang berapa pohon? 2 ya? 2 pohon. Gimana pun caranya pokoknya harus ditebang kan. Itu pas upacara gue kebayang banget. Kan awalnya nyoba nebang ya nggak bisa ya. Si mesinnya mati. Terus makhluk-makhluk yang ada di pohon tersebut, mampus lu nggak bisa nebang. Pas ngehubungin orang pintar si Aki yang asalnya dari Pandeglang. Orang Banten nih. Iya, orang Banten nih bos. Senggol dong. Ya. Terus si Aki datang, diadakanlah upacara. Pas upacara disuruh merem ya? Enggak, si Aki pas datang ke lokasi dia merem. Oh, si Aki merem. Nah, pas upacara si Mas ini ngeliatin, memperhatikan si pohonnya. Terus dia ngeliat makhluk-makhluk yang keluar dari situ. Yang ada di sekitaran situ. Ada pocong, kuntilanak keluar. Genderuwo keluar. Dan ada kakek-kakek bungkuk. Kakek-kakek bungkuk ngelihat sinis ke si Mas itu. Dengan marah. Nah, kata dia, anjir nih orang pakai orang pintar segala ya, anjir. Kan gue jadi diusir. Tapi di sini nggak dijelasin si hantu-hantu ini
pindahin kemana. Terus mungkin kasih ikutin lah. Udah Ki udah ya. Kita udah Ikut diusir. aja, ikut aja dah katanya. Ini udah dikasih kepala kerbau tuh. Iya, 6 lagi. Gila. Ada apa dengan angka 6? Oh Di iya episode benar. 33 kan 6 juga dikirimin. Benar. 6 hantu. Dapat kiriman jin jahat oleh kerabat sendiri 6 tuh. Heeh. Wah, Ini 6 kepala kerbau. amazing. Ya, kita bisa ambil Kayak pembangunan sekolah, rumah sakit, pasti ada aja tuh proyek yang ditumbalin. cuman tidak boleh diketahui oleh warga sekitar atau intinya harus yang orang dalamnya situ yang taunya, nggak boleh ada orang luar. Proyeknya doang. Tapi bisa banget sih itu ya yang nyembunyiin. Yang cerita si Susan kan pernah sempat cerita ya ke gua. Nah, kurang lebih kayak gitu juga. Oh, apa tuh? Proyek kan juga. Sekolahan dia. Oh, Sekolahan dia. apa tuh yang ditumbalin tuh? Hewan juga deh kalau nggak salah. Kepala kerbau juga kalau nggak salah. Tapi nggak tahu, ntar gue tanya lagi supaya tahu dia berubah pikiran dan Mau cerita. Susah. Tadi kita udah membuka dengan lagu, kita tutup juga dengan lagu Bujangan. Acara apa ini? Tiprot mengaku nyabujangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Aziz pamit. Yunda pamit. Tetap dengarkan podcast Semi horor.